Saudara Jurata bersama dengan Saudara Imam Zaidi ini membawa 16 kg dengan menggunakan mobil Opel Blazer yang ada di samping saya ini, BM 1306 ME. Dalam prosesnya kita tahu yang bersangkutan menerima dari seseorang, kita sudah membuntuti di belakangnya dan memasukkan 16 kg ini dalam 2 tas ransel yang diterima di Jalan Parit Indah. Melawan narkoba sekarang tidak dengan jalan pelan-pelan. Saya akan berlari dan saya akan mengejar sampai ke lubang manapun. Berhenti atau saya tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi kita dengan saya Zulkarnain Qadir di acara Cakap Lepas. Akhir-akhir ini kita sangat diriuhkan, ya kan, tentang kasus narkoba di Riau. Bahkan beberapa hari ini kita juga membaca, melihat baik di media massa, di TV, elektronik, ya kan, terjadi penangkapan narkoba di Riau yang cukup besar. Bahkan Pak Kapolda kita baru beberapa hari ini juga membakar ratusan kilo, ribuan ekstasi. Dan data juga yang kami punya, ya kan, yang kami dapat dari beberapa media, Bapak Riau ini termasuk 10 besar tentang peredaran narkoba. Nah, untuk itu kami sangat berterima kasih sekali bahwa hari ini kami bisa jumpa dengan orang yang paling kami tunggu-tunggulah, mengharapkan semoga Riau ini ke depan masalah narkoba ini bisa tidak lagi jadi pembicaraan di nasional. Beliau adalah Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Ini baru hampir 1 tahun ya Pak ya? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun di Riau Pak. Aduh. Dan kami sangat apresiasi Pak. Ya. Saya rasa juga masyarakat apresiasi semenjak Bapak pindah ke Riau ini Pak. Ya kan? Ini mudah-mudahan masalah narkoba juga ke depan bisa turun. Ini masalah karhutla Pak. Ya gara-gara ya ini mungkin bagian kecil apa bagian besar saya nggak tahu, tapi yang jelas dengan dashboard yang Bapak buat kemarin, aplikasi Pak tentang lancang kuning itu Pak, itu sangat bermanfaat sekali buat kami lah. Kami melihat tidak ada lah asap. Biasanya tiap tahun masyarakat Riau ini digelimuti soal asap. Nah ini soal narkoba nih Pak. Kami ingin tahu betul lah Pak. Masyarakat juga ingin tahu betul seberapa beratnya narkoba di Riau ini. Nah ini mungkin Bapak punya data yang bisa disampaikan Pak. Ya kan, berapa kasus, berapa kilo per tahun yang Bapak pernah tangkap lah. Yang jelas kemarin ini baru-baru ini kami dapat informasi baru 2 bulan aja udah ratusan kilo Pak. 1 bulan Pak? 1 bulan tuh Pak ya? Bulan Oktober. Wah, sabu-sabu ratusan kilo itu kalau dijumlahkan tadi, cuman Pak Kapolda bilang nggak usah lah cerita duitnya kan. Ini bikin orang makin menarik pula tadi kan. Makanya Pak kami memilih tema Pak, ya khusus narkoba di Riau ini kan. Jadi Jenderal Agung perang Pak dengan bandar dan penjual narkoba di Riau. Nah kami mintalah Pak Jenderal ya menceritakanlah seberapa parahnya sih Riau ini tentang narkoba ini Pak. Silakan Pak Jenderal. Ya. Terima kasih Bang Jul. Iya Pak. Kalau kita melihat Riau, ya, sebagian kita memikirkan begitu besar banyak harapan kita taruh di Riau ini. Harapan besar karena Riau memiliki blok rokan yang kemudian berkontribusi besar pada republik ini dengan kekayaan alamnya, ya, kekayaan minyaknya, yang sekarang kita juga miliki di atasnya, yaitu perkebunan yang luar biasa bagus. Ya betul. Sawit ya Pak ya. Macam-macam. Ada sawit, ada akasia, ada yang lain. Ya, ada karet. Tapi saya pikir ini kita perlu mengidentifikasi dulu. Ya. Apakah benar harapan ini akan menjadi satu kenyataan bagi kita semuanya?
Karena banyak kita menemukan harapan-harapan palsu yang kemudian pada ujungnya kita tidak mendapatkan itu. Kalau dulu saya dapat laporan blok rokan itu berkontribusi 2 juta barel per bulan. Iya, Pak. Ya. Per hari bahkan ya? Per hari, iya. Per hari. Sekarang kan iya. tinggal 300.000. Iya. Dan Masa Jaya itu udah mulai turun ya, Pak. Ya? itu hal yang perlu kita cermati. Iya. Kalau kita kemudian mengidentifikasi Riau ini seperti apa, maka sebenarnya kita bisa melihat yang berhubungan dengan tugas kami di bidang keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengidentifikasi sebagaimana kita tahu masalah yang utama ketika saya datang adalah masalah karhutlah. Karhutlah, ya, kebakaran hutan. Ya. Yang kedua masalah narkoba. Data itu sudah lama. Iya, Pak. Sudah bertahun-tahun yang lalu kita ini kebanjiran narkoba dan seterusnya. Ya. Dan yang ketiga masalah korupsi. Jadi tiga-tiganya bagi saya itu adalah tugas yang harus saya kelola. Ini sebelum Bapak ke Riau udah dapat ini, Pak ya? Data yang 3 ini ya, Pak ya? Ya, tentu kita saya bertanya kepada teman-teman di KPK apakah masih akan ada penangkapan kepada Gubernur Riau lagi setelah 3 gubernur yang lalu ditangkap. Itu sih pertanyaan-pertanyaan nakal saja untuk sebenarnya kita ingin melihat nanti ketika waktu itu saya belum masuk di sini. Kalau saya bertugas saya harus bersikap seperti apa terhadap korupsi. Iya, Pak, betul. Tapi oke lah, saya melihat ada hal yang harus diprioritaskan. Kalau asap ini karhutlah tidak ditangani dengan segera, impact-nya kemana-mana. Lingkungan, hubungan luar negeri, investasi, dan banyak hal. Kehidupan kita semua terganggu. Ya kita harus rumuskan apa yang kemudian harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Muncullah bersama-sama kita bisa menyelamatkan Riau. Saya bersama-sama dengan seluruh masyarakat Riau menemukan rumusan yang kami sebut dengan dashboard lancang kuning. Dashboard lancang kuning. Yang kemudian menjadi dashboard lancang kuning Nusantara. Nusantara ya, Pak. Karena berarti diakui di Nusantara ya, Pak. Tadinya setidaknya 12 Polda menggunakan dashboard ini. Oh iya, Pak. Ya, dashboard ini saya sih dari awal ingin membuktikan seberapa efektifkah dashboard ini. Sehingga kemudian dari setiap hari kita terus memantau, develop ya, membangun, memperbaiki, dan terus dari awal saya datang seminggu kemudian kita sudah bisa rumuskan dashboardnya, terus kita perbaiki, dan kemudian dari dashboard Nusantara terus kita tata lagi, dan hari ini kita bisa tahu bahwa dashboard ini menjawab tentang karhutlah itu, bahwa prinsip utamanya setiap ada titik api segera bisa dipadamkan, itu terjawab. Maka rumusan yang harus kita bangun adalah rumusan permanennya apa untuk kemudian dashboard ini digunakan untuk mematikan atau menyelesaikan masalah karhutlah secara permanen. Nah, itu perlu kolaborasi yang lebih besar menurut saya, dan ini sudah kita mulai dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun dengan pemerintah provinsi dan untuk kita menata ini. Jadi karhutlah insya Allah dengan usaha kita bersama, solusi permanennya sudah ada rumusannya. Kita akan eksekusi, dan kita akan sebagaimana yang kemarin 1 tahun ini kita sudah bisa selesaikan sehingga bisa permanen untuk selamanya. Ini hal yang tentu perlu terus kita sama-sama memberi masukan, memberi koreksi agar kemudian terrealisasi rumusan permanen ini menjadi kenyataan. Lalu yang kedua, tentu dari 3 masalah itu prioritas kedua saya harus masuk. Ketika ini sudah padam, karhutlah ya, Pak ya. Ini 3 masalah tadi ya. Narkoba. Walaupun dari awal saya sudah memetakan
Iya, Pak. Karena di kita hal yang paling kita sering lupa adalah ketika kita gagal mengidentifikasi masalah, Iya. kita tidak akan temukan solusi masalahnya. Iya, Pak. Maka kemudian identifikasi narkoba, sejak saya masuk dengan data yang ada sebelumnya bahwa ini menjadi transitnya, menjadi pintu masuknya narkoba dari luar negeri, dan seterusnya yang menghebohkan itu Iya. harus bisa diidentifikasi dengan baik. Nah, identifikasi narkoba tidak bisa dengan pendekatan yang sederhana, harus komprehensif. Iya. Untuk menemukan solusi yang nantinya harus kita harapkan adalah solusi permanen. Demikian juga korupsi. Demikian juga korupsi. Jadi diam-diam Pak Kapolda ini 3 hal ini dikerjakan juga ya. Cuman yang nampak baru Karhutla, nah ini masuk Kapolda. Nah, ini bikin orang semua nanti. Terus Pak, masalah narkoba ya. Iya. Mari kita menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang mengerti rumah sendiri. Iya. Kita adalah orang-orang yang dilahirkan di negeri dan kemudian mampu membangun negeri ini sendiri. Iya, Pak. Saya lihat banyak potensi yang kita punya, adik-adik generasi milenial. Bang Zul itu generasi apa saya mau sebutkan ya. Tapi saya yakin Generasi tua lah Pak. Bang Zul juga bisa disejajarkan dengan generasi milenial. Iya. Dalam era sekarang, dan kita semua harus menjadi mentor bagi generasi milenial untuk bersaing dengan generasi milenial dari negara-negara lain. Bangsa ini setiap hari harus bersaing. Dan kalau kita tidak menyiapkan persaingan ini, kita hanya menjadi penonton, atau kemudian kita akan menjadi hanya pasar saja ya. Kalau dalam konteks ekonomi, kita hanya jadi pasarnya saja. Kita menggunakan tapi tidak pernah bisa membuat. Kita harus melompat dari itu, dan saya yakin kita semua akan mendapatkan arah dan setiap masalah itu bisa ketemu arahnya dan alurnya untuk kemudian kita selesaikan. Setiap daerah pasti punya masalah, dan setiap orang itu ada masanya. Ya, betul Pak. Ada eranya juga ya. Hari ini, tahun ini adalah masa saya. Saya tidak mau menyesal di suatu saat umur 80 tahun. Saya mungkin berkunjung ke sini, kemudian saya bercerita tentang hal-hal yang tidak pernah saya lakukan dulu waktu menjabat dulu. Waktu menjabat. Tapi jelas Pak, Bapak sudah punya satu legacy Pak. Itu namanya dashboard tadi itu Pak. Itu legacy itu Pak. Itu kenang-kenangan buat Riau tuh. Kalau Bapak, semoga. Terus Pak. Saya ingin kita objektif melihat sesuatu dalam mengidentifikasi masalah. Maka kalau kita bicara objektif, maka biasakan kita melihat apa adanya. Janganlah suka dengan yang palsu-palsu. Mari kita lihat bahwa yang asli itu lebih indah. Indah ya Pak ya. Dan yang palsu itu tetap palsu. Tetap palsu ya. Apa hubungannya dengan narkoba nih Pak? Ya. Kita balik ke narkoba lagi lah Pak, ya kan? Nah, ya kan? Kita melihat bahwa narkoba itu menyenangkan, membuat kita pede, kuat, tapi itu palsu. Kita sejatinya sedang hidup ini mengisi waktu. Kalau 2 jam Anda merasa pede setelah menghirup sabu, Anda akan merasakan 22 jam berikutnya dalam 1 hari Anda seperti masuk neraka. Ketahuilah ini sebagai satu hal yang saya katakan tadi, kepalsuan itu tidak perlu kita ikuti. Ikuti saja hal yang sebenarnya, hal yang apa adanya. Tanah Melayu ini tanah yang luar biasa. Saya sudah pergi kemana-mana. Saya bisa naik helikopter dari Inhil sampai ke Rohul. Saya bisa tahu apa yang ada di bawah helikopter saya ini. Saya kemarin ke Teluk Meranti, saya lihat gelombang Bono itu seperti apa. Sempat udah ke sana ya Pak. Jadi saya lihat bahwa realita yang kita hadapi, yang kita miliki di Riau ini adalah realita, bukan hanya harapan sebenarnya. Sebenarnya yang kita miliki adalah modal yang besar
yang tinggal kita gosok sedikit, Kelola dengan baik. baik, itu akan akan menghasilkan sesuatu. Ini kaitannya dengan narkoba. Ya. Kalau kita objektif melihatnya, berapa sih pelaku narkoba yang sudah ditangkap dalam 1 tahun ini? 2020, Pak. 2020. Ya. 1.749 pelaku narkoba. Itu termasuk bandar, termasuk pemakai, semuanya. termasuk penjual, Pak. 1.749. Ya, ya. Sedangkan semua orang melanggar hukum yang ditangkap oleh Polda 1 tahun ini, 1 Pak. tahun ini 2020 ya. 2.553 Seluruh pidana, Pak ya. seluruh pidana. Pemerkosa, apa, pencuri, ya. Korupsi, Ya, semuanya. korupsi, yo masuk. 2.553. Ya. 1.749-nya adalah narkoba. Terus kita mau ngomong apa sekarang? Pemakai narkoba tuh, Pak. Kalau pengguna narkoba ada proses rehabilitasi, ini yang dibawa ke pengadilan, berarti bukan pengguna. So, jadi kita mau melihat objektif ini seperti apa. Kita bisa hanya kemudian membuat program, bisa, ya, atau kita teriak-teriak ini sesuatu yang darurat dan kemudian ayo kita berantas, teriak ke sana kemari, bikin baliho yang besar-besar, bisa. Tapi apa benar itu bisa menyelesaikan? Menyelesaikan masalah tadi, Pak ya. Pasti jawabannya tidak. Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Ya, Pak. Kalau sekarang saya ingin katakan yang harus kita lakukan bagi para bandar, pengedar yang mendengarkan ini, Iya, Pak. berhenti atau saya tangkap. Ini pernyataan saya. Anda bisa berkilah dengan berbagai macam cara Anda, tapi saya juga bisa melakukan banyak hal dari negara yang memberikan kewenangan dan segala peralatan yang saya punya untuk mengejar Anda sampai kemanapun Anda pergi. Siapapun itu, Pak. Ya, Baik aparat sendiri. tidak terbatas itu. Semua, saya tahu cara kerja pelaku narkoba itu licin. Jangan berharap mereka berhenti dengan kesadaran. Iya, iya, Pak. Mereka sudah memilih itu dengan segala macam risikonya. Iya. Saya ingin katakan bahwa saya harus membangun ekosistem yang tidak lagi bisa menerima narkoba sebagai barang yang bisa dikonsumsi oleh masyarakatnya. Ekosistem inilah yang kita kelola, yang tentunya yang nampak muncul bukti cukup masuk penjara. Yang tidak nampak, yang hanya pengguna kita rehabilitasi. Saya tahu banyak bandar yang mencoba memainkan saya hanya pengguna. Iya. Dan saya tahu tidak akan pernah kita mendapatkan barang bukti besar itu di rumahnya bandar. Itu pasti di rumahnya tukang panggul atau sebutannya apa namanya? Pengedar. Bukan. Bukan. Transporter. Kalau kita ada sebutannya itu, apa namanya itu? Sebutannya apa? Tukang gendong. Tukang gendong. Iya, 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 iya. Ya, tukang gendong. Iya. Yang gendongnya dari Malaysia ke sini ada. Iya, iya. Gendongnya dari Bengkalis ke Pekanbaru ada. Iya. Ada juga gendongnya dari Pekanbaru sampai ke Jakarta, sampai ke Surabaya sana juga ada. Iya, iya. Ya, itu harus kita rumuskan bersama. Dan saya rasa saya ingin mengatakan bahwa saya sedang merumuskan sesuatu yang mungkin tidak sederhana. Sebagaimana yang biasa kita bisa lihat kalau sarjana S1 menghadapi masalah itu cara merumuskannya seperti ya terstruktur saja rumusannya sudah bagus. Iya, iya. Kalau S2 kan sudah harus menguji satu teori, Iya, satu betul, ini ya Iya. bisa
menuliskan secara sistematis dan bisa melakukan kajian yang mendalam, udah bagus. Udah bagus. Mohon maaf, saya di atasnya itu. Di atas S3 malahan ya Pak. Semoga. Semoga. Satu Pak Kapolda. Kan Pak Kapolda bilang kan 1 tahun ini ribuan kasus Pak. Bahkan dari kasus yang di luar narkoba pun hampir berapa persen tadi tersangkut dengan narkoba Pak. Dan baru-baru ini kan Pak Kapolda kan membakar Pak. Ya kan, membakar ratusan kilo sabu-sabu kalau nggak salah di Polda ya Pak. Di Brimob. Wah, yang tertangkap Pak. Barang buktinya. Barang buktinya. Iya. Ya. Sedangkan 1 bulan aja Pak Kapolda bilang kemarin 100 kilo lebih Pak untuk sabu-sabu itu. Kalau duitnya mungkin waduh itu ratusan miliar kali kan. Belum apanya lagi, belum ekstasinya ya kan. Nah, berapa tuh Pak Kapolda? Iya. Ya. Setahun ini kita menyita 413 kilo Sabu-sabu. sabu-sabu. Untuk sabu-sabu 413 kilo. Ya. Untuk ekstasi kita menyita 106.801 butir ekstasi. Tentu ini angka yang cukup besar. Ya. Saya ingin katakan bahwa betapa besarnya barang bukti yang kita sita itu hanyalah fenomena gunung es yang nampak di atas saja. Yang tidak tertangkap mungkin lebih besar. Karena kita semua kemudian tidak tahu datanya. Dan tentu itu menjadi PR bagi kita bahwa kemudian kita mau bagaimana nih setelah nangkep orang, barang bukti banyak disita. Tapi saya akan bercerita bahwa kenapa kemarin saya musnahkan itu di Brimob. Karena sejak saya datang ke sini, datang ke Riau tahun yang lalu bulan Oktober 2019 ke Riau, saya membentuk tim yang tidak terkenal, namanya Satgas Harimau Kampar. Khusus untuk narkoba Pak? Khusus untuk mengejar aparat dan mengejar bandar. Itu aja tugasnya. Jadi kalau sekarang ada tangkapan, itu bukan kemarin dibentuk. Sudah lama ya, diam-diam Bapak sudah bentuk ya, Satgas itu ya. Itu memang kita siapkan khusus untuk 2 hal itu. Mengejar aparat yang membekengi, menjadi pelindung ataupun terlibat langsung terkait dengan jaringan narkoba. Yang kedua, menangkap bandar. Ya, saya melihat para bandar sekarang pada pergi, pada ngumpet, pada pura-pura alim dan lain sebagainya, ya silakan saja. Bapak tahu Pak? Ya, saya hanya sedang mengumpulkan bukti. Kalau saya punya bukti pasti saya tangkap. Saya tangkap. Tapi kalau identitas orangnya mungkin udah tahu ya, udah terdata nih. Cuman bukti aja lagi ya. Ya, dalam konteks kita kan negara hukum tentu. Penyelesaian melalui mekanisme hukum itu menjadi pilihan utama kita. Pak. Jadi buktilah yang nantinya dalam konteks hukum ini kan bukti. Bukti yang kemudian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan seseorang dan harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Sudah tuh ini Pak. Saya terharu juga, saya terkejut juga Pak. Apa perasaan Bapak Pak? Kemarin itu melihat ada aparat Bapak Pak yang ikut bermain tuh. Ya sekarang bukan aparat lagi lah, sudah mantan lah, Bapak langsung pecat itu, padahal seorang kompol. Gimana perasaan tuh Pak? Apakah aparat-aparat lain juga, ini menurut data yang Bapak dapat lah gimana gitu ya Pak, di Riau ini Pak? Saya nyebut Satgas saya Harimau Kampar. Kalau Bapak pertanyaan itu, Bapak seperti menanyakan bagaimana perasaan harimau menerkam orang, atau menerkam mangsanya. Bukan orang lah ya, menerkam mangsanya. Nggak ada main-main itu ya Pak ya. Pasti sudah diendus, pasti sudah disiapkan, dan saya akan habisin orang. Mohon maaf kalau salaman sama harimau kita bisa lepas tangan kita Pak. Iya Pak, betul Pak, betul. Jadi bukan ujuk-ujuk ya Pak kemarin itu ya. Sudah Bapak identifikasi ya sebelumnya ya.
Ya, ada beberapa hal yang tentu perlu kita ketahui bahwa tidak ada satu fenomena itu berdiri begitu saja. Pak. Tapi satu fenomena pasti berhubungan dengan fenomena-fenomena yang lain. Fenomena penangkapan itu adalah bagian kecil dari penangkapan yang lain. Tentu publik harus tahu bahwa kalau kemarin ada yang kita tangkap, sebelumnya juga ada ditangkap yang di Dumai. Aparat juga, Pak? Iya. Anggota saya Bintara. Dan sudah divonis bulan September, 30 September kemarin vonis. Vonisnya hukumannya mati. Bos. Jadi vonis dari pengadilan ya, Pak? Pengadilan. Tinggal kapan dieksekusi oleh jaksa eksekutor. Ya dieksekusi itu bagaimana vonis itu. Tentu melalui mekanisme yang sudah ada. Sudah diberhentikan, vonis mati lagi ya, Pak ya. Dengan demikian mari kita pahami bahwa kalau sudah milih jadi polisi, itu pilihan yang benar. Tapi kalau polisi atau aparat yang lain juga menjadi bandar atau pelindung ataupun terlibat langsung dalam kasus narkoba, Anda dari pilihan benar memilih lagi pilihan yang salah. Pilihan yang salah ini ada konsekuensinya. Nah, maka kemudian artinya hukum kita tidak kemudian bisa membeda-bedakan antara siapa yang pelaku perbuatan. Semua di muka hukum adalah sama. Equality before the law. Betul. Semua adalah sama. Jadi dan harusnya memang kalau aparat kemudian sudah tahu bahwa harusnya dia bertindak mencegah bahkan menangkap, kemudian yang dilakukan adalah menjadi bandar atau menjadi pelindung bagi mereka, hukumnya harusnya lebih berat. Dan itu kita serahkan sepenuhnya kepada hakim. Baik Pak Kapolda, ini Pak Kapolda, kita lanjutlah ke depan Pak Kapolda. Menurut Pak Kapolda, Pak ya, apa sebab Riau ini menjadi menjadi basisnya narkoba, Pak? Apa karena daerahnya ya kan lintas masuk banyak ya kan, apa nih menurut pengamatan Pak Kapolda, Pak? Kita coba melihat sejarahnya Riau ya. Riau ini kan dulu Pak, harimau lebih banyak daripada manusianya. Oh gitu Pak. Kita artinya ini daerah hutan ini. Belantara. Ya dari Inhil sampai ke Rohil sana itu ketutup hutan. Ya. Kemudian kalau kita lihat sejarahnya atau lihat orang-orang yang beraktivitas di sini, aktivitas kita apa? Aktivitas kita kalau beli beras lebih murah beli beras dari Malaysia daripada beli beras dari Jawa yang jauh. Sehingga kemudian aktivitas istilahnya smogel ya. Smogel ya, penyeludup Pak. Betul. Smogel itu menjadi aktivitas yang sehari-hari sehari-hari karena pemenuhan kebutuhan, memenuhi kebutuhan di sini. Tapi belum budaya kan Pak? Pasti. Asal jangan jadi budaya pula ya kan. Kita lihat kan, kemudian ketika kita melihat bahwa potensi hutan kita bisa digarap, mulailah ada illegal logging. Betul Pak, illegal logging. Dan seterusnya, yang kemudian orang-orang yang kemudian dalam konteks tadi smuggle, itu kan artinya kita ini daerah yang terbuka untuk berdagang dengan orang, untuk macam-macam. Nah, di sisi ini kita mesti harus menyadari bahwa kita sampai sekarang mungkin, dan saya bisa petunjukin datanya, masih banyak orang yang memilih jadi smuggle, walaupun aturannya sudah melarang. Dan masyarakat daerah juga biasa ya Pak ya. Daerah-daerah pesisir itu mungkin biasa ya. Tidak menganggap itu melanggar aturan gitu. Ya kalau Bapak pergi ke pasar bawah, cari makanan luar negeri semuanya terpajang. Betul Pak. Barang-barang juga sana Apakah itu smuggle atau tidak saya perlu pendalaman ya. Tapi setidaknya gambaran kita. Di pasar kita tradisional kita ini di Pekanbaru Pak, belum di Inhil di mana-mana. Betul. Artinya kemudian, kalau kemudian itu menjadi daerah perlintasan narkoba,
para bandar di luar sana itu melihat sudah ada jalannya kok. Dari dulu. sudah ada jalurnya. Sudah ada orang-orang yang bekerja di sana, yang tinggal kita nambahi satu hal. Barang ini, Pak. Barang ini. Apa disebut obat, apa disebut apa. Kemudian kita memisahkan mereka sedikit yang kemudian mengikuti kegiatan mereka. Jadi dari sepanjang pantai kita punya, Iya, Pak. itu terbuka untuk kemudian orang bisa masuk. Saya pernah ke Rupat. Jalur-jalur smokel itu, Pak. Ya, saya pernah ke Rupat. Saya lihat ada pagoda, ada rumah kelenteng. Masyarakatnya hitam-hitam. Saya bilang itu masyarakat kita. Mereka peranakan, Pak, dari China, tapi memang kulitnya hitam. Terus saya ditunjukin, Pak, itu seberang sana adalah Malaysia. Ya, kalau di Rupat, ya dekat sekali dengan Port Dickson atau Port Klang. Yes, betul, Pak. Ya. Itu Bapak lurus sana nggak sampai 1 jam, Pak. Ya, ya. Bapak sudah bisa masuk wilayahnya ini. Ya. Jadi kita sudah terbiasa dengan orang luar untuk bertransaksi, untuk macam-macam, untuk Ini tidak hanya tadi saya ingin tidak mengatakan bahwa kita ini dalam konteks berhubungan dalam konteks negatif yang positif juga. Inilah pemenuhan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan kita semua sebagai orang, sebagai manusia. Nah, penataannya juga sebenarnya sudah mulai diatur, adanya aturan, adanya ini. Nah, peluang-peluang inilah yang kemudian membuat tadi narkoba, barang-barang haram itu masuk ke kita. Dan kita tahu, dan kita bisa menunjukkan bahwa para pelaku-pelaku bisnis yang legal pun ikut kemudian. Bahkan yang apalagi yang ilegal. Yang ilegal ikut kemudian dalam bisnis yang narkoba ini. Kalau kita tarik panjang aktivitas mereka dalam 10 tahun yang atau 15 tahun yang lalu, akan apa? Dulu apa, sekarang kok bisa begini, dan seterusnya. Dan sejatinya kita bisa menata ini sebagaimana di negara-negara lain juga bisa. Menata peluang-peluang yang ada di kita ini, tidak hanya kemudian kita menjadi daerah mengalirnya, menjadi jalur mengalirnya narkoba. Negara-negara lain bisa membangun daerahnya menjadi daerah yang lebih maju. Dan itu yang menurut saya menjadi PR bagi kita. Jadi kalau sekarang kita dalam konteks wilayah ini terbuka sejak dari lama, dan kemudian sekarang kita kebanjiran narkoba, ya tentu kita harus memikirkan balik bahwa seharusnya jangan narkoba. Karena narkoba itu pasti nggak bayar pajak, karena narkoba itu bisa bikin adiktif, karena narkoba itu merusak semua orang yang pakai narkoba pasti jadinya hancur. Terus yang utama, mereka itu uangnya diambil oleh para bandar. Para bandar itu hanya mencari uang. Nah, tentu kita harus memikirkan bahwa kita kerja berat, nodos sawit, usaha perkebunan, macam-macam di sini duitnya kalau hanya untuk beli narkoba. Yang nikmati orang luar juga yang untung ya, Pak ya. Ini yang tentu kita harus menjadi PR kita bersama. Berarti itu pintu masuk kita tuh banyak ya, Pak. Dari negara tetangga ya. Sudah tuh, Pak. Ya, ini kan masyarakat juga, Pak. Masyarakat ini berpikir kita polisi kita ada. TNI kita ada ya kan, gubernur ada, apa ada ya kan, jaksa, bea cukai, udah tuh BNN, Pak, di provinsi di apa, tapi kok tidak bisa menghambat ini, Pak? Apa tidak terdeteksi nih pintu-pintu masuk nih, Pak, selama ini? Bagaimana tuh, Pak, kira-kira? Mungkin saya beri gambaran, saya ingin selalu punya optimisme. Sebagaimana Karhutla. Karhutla, betul, Pak. Dulu ketika Karhutla kan sudah ada semua badan-badan yang tapi tetap juga Karhutla betul. Kita harapkan di narkoba ini juga kita temukan formulasinya ke depan ya, Pak ya. Formulasinya kita bukan S1 loh, Pak ya. Tapi inilah yang kita harus bangun. Kita harus bangun formulasinya bahwa
pahamilah bahwa itu adalah sistem. Negara pasti membuat sistem untuk memproteksi warganya dari pengaruh negatif dan penyalahgunaan narkoba. Nah, itulah sistem yang kita punya. Ya, saya sih ingin mengatakan bahwa sistem ini akan terus kita perbaiki. Dari yang kurang kita perbaiki, dari yang sendiri-sendiri menjadi terkolaborasi. Dan ini yang harus kita terus bangun. Karena sistem inilah sistem negara. Dan kita harus yakin ini harus bisa. Kalau kita kemudian punya shortcut pikiran bahwa sistem itu harus dibubarin semuanya, lihat, Anda sendiri nanti akan kesulitan mencari siapa sebenarnya, akan mulai dari mana Anda akan menyelesaikan ini. Sebaiknya sistem ini harus kita kelola, kita koreksi, kita perbaiki, kita pertajam, dan kemudian tadi kita mengejar para pelaku bandar. Bandar itu, Pak. Sudah tuh ini, Pak. Ya, tahun kemarin, Pak. Kita khususnya kawan-kawan di media nih lah, kita lihat, Pak, ya kan, Pak Gubernur ini membuat satgas, Pak, tentang pembasmian narkoba ini. Kalau tidak salah satgas itu diketuai Pak Wakil Gubernur. Karena melihat situasi narkoba ini di Riau ini udah masuk ranking nasional kita, Pak. Ya kan, jadi cuman baru-baru ini kita kaget juga gitu. Ini satgas ini jalan apa tidak? Kok sekarang Pak Kapolda bisa nemuin ratusan kilo gitu? Nah, ini masyarakat juga mikir. Jadi ini satgas dibentuk jalan atau tidak? Baru-baru ini juga kejadian yang meriuhkan, bahkan meriuhkan Indonesia, Pak. Ya kan? Polisi memepet polisi, sudah itu Pak Kapolda, Pak Jenderal Agung marah, membakar membakar barang bukti, ya kan, dan mengancam, ya kan, pokoknya saya akan uber ke depan ini bandar. Ini gimana, Pak? Ini kalau Bapak melihatnya, ya kan, satgas-satgas yang dibentuk nih, ada nggak kerjasama atau gimana? Kok masih besar juga, Pak, peredaran narkoba tuh, Pak? Itu tadi tentunya tidak lepas dari hal-hal tadi yang mendukung ekosistem kita. Bahwa ekosistem menjadi bagian dari peredaran narkoba itu ekosistem yang masih hidup di tempat kita. Kita mungkin memotong bagian dari sindikat narkoba. Kepotong. Kan kita juga melihat dari pemerintah provinsi sudah melakukan upaya-upaya ya untuk kemudian mencegah pegawainya terlibat narkoba. Betul, Pak. Ya, kita juga menangkap beberapa, ada oknum-oknum yang kemudian kita tangkapi juga. Iya, betul. Nah, mari kita perkuat lagi, Pak. Kondisi saat ini adalah waktu paling baik bagi kita untuk kita memperkuat lagi. Menghitung lagi kalau kita mulai kegiatan. Tapi koordinasi selama ini ada, Pak, ya? Pastinya. Pasti ada. Pasti ada. Jadi itulah saya katakan kita adalah bagian dari sistem. Evaluasi kita terkait dengan narkoba, dengan BNP, dengan pemerintah provinsi, dengan BNK yang ada di kabupaten, itu juga sudah ada. Saya juga melihat ada beberapa yang juga perlu kita kuatkan ya. Seperti BNP itu kan di Inhil belum ada. Belum ada. Nah, kita harap baru 4 yang sudah ada. Di Riau ini, Pak? Di Riau baru 4. Nah, tentu saya harapkan di seluruh pantai jajaran sepanjang pantai pesisir ini, kabupaten kotanya ada BNK-nya ya, Badan Nasional Penanggulangan Kabupaten atau kota. Nah, ini kita harapkan dari mulai Inhil sampai Rohil itu ada semuanya. Ini kita. Jadi kita, Pak, menurut data Bapak dari 12 kabupaten itu hanya baru punya 4, Pak. Iya, BNP baru punya 4. BNK-nya. BNK ya, Pak. BNK-nya baru 4. Dan kalau kami di kepolisian, kami sudah ada setiap Polres itu kasat narkobanya. Kita ingin lebih memperkuat ini, kita mengkolaborasikan ini untuk kita memburu. Tentu formulasinya harus kita rubah. Kalau formulasinya masih formulasi lama, nanti kita hasilnya seperti yang kemarin-kemarin. Nah, kita harus bangun formulasi yang baru untuk bagaimana kolaborasi kerjasama ini lebih kuat, lebih ofensif, kemudian tentunya bisa dievaluasi. Capaiannya harus lebih bagus. Target-targetnya harus nampak jelas, kemudian
hasilnya juga lebih baik lagi lah, kita harapannya seperti itu. Ke depan ya Pak ya. Baiklah Pak Jenderal Agung, kita break sebentar. Kembali kita di Cakap Lepas. Pak Jenderal Agung, ya ini kan kita tadi Pak Jenderal sudah cerita ya Pak ya. Cerita bahwa Riau ini tentang narkoba ini kan cukup merisaukan kita lah, ya kan. Data-data yang Pak tampilkan kira-kira potensi yang paling besar Pak, ya kan, di daerah mana saja Pak dari 12 kabupaten ini yang menurut pengamatan Bapak lah, ya kan, istilahnya peredar, pemakai, ya kan, dari 12 kabupaten kita yang ada nih Pak. Sentralnya di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru Pak ya. Di sentralnya untuk kemudian tentu kita lihat karena jumlah penduduk di sini paling besar. Paling besar betul Pak. Ya, ya. Ini sebagai titik sentralnya di sini. Kemudian tentu daerah pesisir paling utamanya itu adalah daerah-daerah yang mengkhawatirkan bagi kita dengan jumlah penduduk yang masih sedikit, tapi kemudian pengguna narkoba cukup besar. Termasuk juga kemudian melibatkan diri ataupun terlibat dalam satu jaringan narkoba. Jaringan narkoba, ya. Itu di daerah pesisir. Pesisir ya Pak. Mulai dari Rohil, Inhil, Bengkalis, ya Bengkalis, ini mana Siak, Meranti, ya. Kemudian turun ke daerah Inhil ya. Inhil ya, ya. Tapi ada hal yang menarik bahwa kemudian di daerah-daerah seperti kawasan industri di Pelalawan Siak itu juga meningkat. Oh meningkat, iya Pak ya. Meningkat. Ini tentu karena beberapa faktor ya, faktor karena kemudian kegiatan usahanya dan kegiatan bisnisnya tadi mudah tergoda oleh ofensifnya para pengedar ini di sana. Tapi kita juga prihatin karena kemudian muncul di daerah-daerah bukan hanya di pesisir, tapi daerah-daerah daratan, daerah-daerah perkebunan. Itu bahkan sampai bandar itu nagihnya uang bukan sama pemakai, sampai sama ke mandor perkebunan. Satu minggu ini mamanya saya punya gaji 3 juta gitu, kamu dipotong 1 juta karena ini kamu ada bon sama bandar narkoba. Dan seterusnya. Itu artinya itu keprihatinan kita, dan terima kasih juga bahwa para afdeling ataupun perusahaan-perusahaan perkebunan juga mengantisipasi ini dengan tes urin. Pegawai-pegawainya terlibat diganti ya. Itu juga langkah yang kita dukung itu, karena artinya bahwa jangan sampai kemudian itu akan kemudian mengganggu produksi, mengganggu aktivitas kegiatan di sana. Itu yang tentu hal yang sekarang kita hadapi. Jadi kalau kemudian di mana daerah yang bisa kita tinggalkan, tidak ada. Seluruh wilayah Provinsi Riau terpapar ya Pak ya? Harus kita siapkan antisipasinya. Bukan hanya pesisir saja bukan hanya pesisir, tapi termasuk tetap bahwa Kampar juga ya Pak ya? Ya. Padahal daerah darat itu Pak, Kampar, Rohul. Dan kita memiliki satu hal yang perlu kita terus antisipasi, Kota Pekanbaru, para bandar yang ada di sini, dan kita sedikit saya menjelaskan beberapa aktivitas bandar ya. Yang terakhir kita tangkap sebenarnya di Bengkalis. Di Bengkalis kita tangkap bahwa bandar yang memasukkan barang dari Malaysia itu ketangkap kita 20 kilo. Itu dikendalikan oleh seorang napi yang ada di Bengkalis. Napi yang ada di Bengkalis ini mengendalikan untuk masuknya barang. Dikendalikan oleh bandar yang ada di Malaysia. Nah,
kemudian datang kurir yang akan ngambil. Kurirnya itu datang dari Madura, Surabaya. Surabaya, ya, ya. 2 orang, mahasiswa satu swasta kerjanya ke sini untuk ngambil 20 kilo itu. Dia dikendalikan oleh napi yang ada di Medaeng, Surabaya. Surabaya. Napi yang di Medaeng dikendalikan oleh bandar yang ada di Malaysia. Ya, ya, ya. Jadi Siklus. barang masuk, kemudian dipasarkan di Madura, di Surabaya, masuk dari Pengkalis sampai ke sana dikendaliin, sampai di sana jadi uang dilempar lagi ke Malaysia. Di bandarnya. Jadi ini gambaran bahwa pengendalian ini tidak hanya kita orang-orang yang bebas saja, tapi juga ada di dalam, ada dari luar negeri yang kemudian ikut mengendalikan. Ini gambaran kita bahwa kemudian kenapa sih mereka memilih kita tangkap, kenapa memilih barang dimasukkan melalui Pengkalis? Ya, Pengkalis, ya. Nah, yang pertama sebenarnya bandar-bandar narkoba besar yang ada di luar negeri itu ingin mengendalikan melalui para narapidana kita. Mengapa narapidana? Ini yang di Pekanbaru kan ada ya. Ini juga kita tangkap. Yang terakhir yang 16 kilo itu kan juga dikendalikan dari LP Pekanbaru. Nah, itu juga karena bagi bandar, dan ini supaya kita semua tahu bahwa bandar di luar negeri nggak resah. Barang saya kirim, saya tenang, saya kendalikan dari LP, orangnya ada di LP. Saya bisa tagih kapanpun. Kalau dia kemudian meleset, orangnya ada. Nah, itu salah satu. Mengapa kemudian orang-orang di LP, para napi ini kemudian menjadi orang penting bagi bandar untuk mendistribusikan atau memasukkan barang. Demikian juga untuk menjualnya. Kenapa bandar menjualnya di Surabaya sama di Madura itu juga dikendalikan dari LP? Karena bandar yang mengendalikan dari Malaysia ini itu lebih mudah mengendalikan orang-orang dari LP. Ini fenomena ini kiranya bisa kita ambil pelajarannya untuk kita kemudian menata dan kemudian bisa sama-sama bagaimana mengolah LP yang baik. Dan kemudian mengawasinya tentu nanti dengan lapas kita kerjasamakan, dan bagaimana kita kemudian memotong rantai ini, Pak. Jadi kalau di Riau, mari kita satu-satu. Saya akan bersama dengan Pak Kakanwil Kumham di sini untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama, dan saya rasa dengan dukungan kita semuanya satu persoalan ini coba kita pakeri. Sehingga kemudian tidak ada lagi, memudahkan kita nantinya kalau mereka menggunakan orang-orang di luar itu. Ya saya lihat sih beberapa hal yang masih ada, tapi ya kita akan terus kendalikan. Artinya kita terus pantau, muncul tabrak, muncul tangkap. Berarti Pak, bandar ini Pak, bukan hanya di Pekanbaru saja di dalam penjara ya, di luar provinsi kita juga dalam penjara juga ya Pak ya. Kita masyarakat juga heran ya Pak, kok bisa Pak? Ini menurut pengamatan Bapak, orang di dalam penjara Pak bisa mengendalikan Pak, bisa komunikasi, ini secara aturan bagaimana nih Pak? Kalau Bapak melihatnya lah. Dan ini fenomena ini Pak sebenarnya sebelum Pak Jenderal Agung tugas di Riau loh Pak, dari dulu sudah sering terjadi ya, bandar itu di penjara, tapi terus setiap tahun berulang Pak, kok tidak berubah-ubah juga. Nah ini bagaimana nih ke depannya juga bagaimana nih Pak Jenderal? Hulu hilir harus ditangani. Jadi saya rasa tadi menggunakan para napi yang ada di LP itu termasuk di hulunya. Itu harus kita tangani. Hilirnya itu apa? Yaitu tempat diskotik, tempat hiburan. Maka bagi kita semuanya, saya dengan Pak Wali Kota Pekanbaru, dengan Pak Gubernur, dengan kepala daerah yang lain,
sudah kita komitmen. Tegas Pak ya? Tegas. Kita ketahuan di dalam tempat hiburan ditemukan barang bukti narkoba, yang melibatkan orang dalam, sudah langsung tutup, cabut izinnya. Itu sudah 3 nih. Oh di Pak, di Pekanbaru? Di Pekanbaru sudah 3 nih kita cabut. Yaitu yang pertama di Queen, yang kedua di Star City, yang ketiga di Sentral. Oh iya, Sentral ya, betul Pak. Sentral dicabut Pak izinnya ya Pak ya? Cabut izinnya. Itu komitmen kita bersama. Jadi hulu hilir sudah tangannya. Tengah-tengah ya tadi ada yang jadi kurir, ada yang ini hajar pakai operasi. Termasuk nanti yang di dalam penjara ya Pak ya, napi-napi ini ya ke depannya. Iya, kita tentunya saya bersama dengan Pak Kanwil, komitmen untuk memproses semua saja, memproses semua yang terlibat di dalam LP, baik itu napinya yang ikut serta dalam peredaran atau mengendalikan peredaran. Mereka punya banyak cara. Energi mereka cukup besar untuk bisa membuat tadi pura-pura baik, sebenarnya tidak baik dan sebagainya. Tapi selama ini apa tidak terpantau Pak sama pihak polisi Pak bahwa ada kegiatan di dalam penjara tuh Pak begitu, yang jual beli, yang menjadi bandar? Kita sih harapkan kita selama ini kita dapat laporan dari pihak lapas ya. Artinya petugas-petugasnya itu juga menginformasikan tentang aktivitas yang tadi, bahkan dari pihak lapas sendiri secara rutin melakukan razia. Di razia kemarin yang di Inhu ya, di Inhu itu karena kita razia dilepas, barangnya dilempar dari luar. Masuk ke dalam. Itu kita temukan juga, artinya mereka segala macam cara coba dilakukan. Secara bersama-sama, kolaborasi yang baik, sehingga kemudian TikToknya untuk ke depannya Pak ya. TikToknya lebih baik sehingga mencegah mereka menggunakan sarana lapas itu sebagai sarana untuk mengendalikan narkoba ya. Sudah tuh ini Pak, baru-baru ini kita tidak usah sebut lah Pak daerahnya ya kan. Ini kan dikagetkan, dan ini sebenarnya sudah lama Pak. Saya tidak mau lah menyebutkan daerahnya di mana, jalannya di mana. Ya sampai masyarakat juga berpikir Pak, ya kan. Macam mana kita memberantas memberantas narkoba nih? Yang di depan mata Pak Gubernur Pak, kantor Gubernur, di depan mata kantor Wali Kota, di depan Kapolda, di depan ini dari dulu tidak bisa Pak terberantas daerah. Ini kita nggak usah sebut lah Pak jalan ini, tapi saya rasa masyarakat di Riau ini udah tahu macam mana kita mau memberantas yang di Bengkalis, yang di mana, yang di depan mata ini bagaimana nih Pak kira-kira, ya kan, sampai kemarin ya pasukan Bapak turun pun diserang sama masyarakat. Ini enggak fenomena apa nih Pak, apa sebab bisa terjadi begini ya kan. Udah tuh bagaimana nanti koordinasi Pak Kapolda ke depan supaya daerah ini ya bersih kembali lah Pak dari itu, gimana Pak? Kita tentu prihatin ya dengan kondisi ini. Tapi prihatin saja tidak menyelesaikan masalah. Karena ini masalah narkoba. Jadi harus ada tindakan konkret kita. Kampung kita, daerah kita, desa kita mesti harus kita jaga bersama. Kita semua ingin untuk menjadi petugas yang benar-benar konkret menyelesaikan masalah narkoba. Bukan sekedar memberi stempel, oh daerah ini daerah narkoba, stempel. Karena pada hakikatnya kalau kita hanya menstempel itu kita sedang mempertontonkan kegagalan. Kita mempertontonkan kegagalan. Kita sendiri ya Pak ya? Iya. Nah, jadi kita janganlah melakukan itu, dan kita semua sudah berkomitmen ya, pemerintah daerah dengan kita bersama-sama untuk ke depan harus gimana nih daerah ini. Dan kita harus menata seperti apa. Pengintian kita, kamera kita membuktikan semua, mempertontonkan, lihat kita bagaimana ugal-ugalannya para pengedar di situ. Betul Pak, betul ya. Maka kemudian tentu kita ofensif untuk menangkapi mereka.
Dan mengapa mereka bisa seperti itu? Karena kemudian ekosistem di situ membentuk mereka. Nah, bahwa kita adalah, pertama yang biasa dibangun adalah kita adalah orang kurang mampu, sehingga menjadi legal untuk melakukan apa saja. Termasuk narkoba ya? Termasuk narkoba. Nah, inilah ekosistem yang dibangun oleh para bandar sebenarnya. Padahal kenyataannya enggak apa ya? Nah. Ya. Nah. Dan kemudian dibentuklah polisi itu musuh kita. Ya. Aparat keamanan itu jangan digauli, jangan mau bergaul dengan mereka. Ya. Kita bikin barikade-barikade di dalam kampung. Ya. Ini adalah cara mereka, secara pelan-pelan untuk membuat mereka. Ya. Dan itu berangkat dari ketidaksadaran kita, orang-orang baik di sana. Kan di sana ada Pak RT, RW, ada tokoh agama, ada masjid, ada gereja. Ya. Ada orang-orang baik yang di sana yang kemudian perlu kita berdayakan untuk kemudian mempengaruhi kebaikan itu di lingkungannya. Jika ekosistem mereka, para bandar ini tergerus, kita perkecil pengaruh-pengaruhnya. Nah, kita harapkan inilah cara kita menangani. Karena kalau tidak, nanti kita semua akan dipertanyakan. Dulu ngapain saja, kenapa itu masih ada? Masih ada, benar Pak. Nah, itu yang harus kita jawab sekarang. Kita minta Jenderal Agung ada di sini, udah nggak ada itu Pak. Insya Allah. Kita minta ke depan itu ya kan. Insya Allah. Karena kita akan gunakan pendekatan yang baik. Pendekatan yang baik. Artinya masyarakat itu harus kita ayomi, yang betul, yang baik. Tapi para pengedar harus kita berantas. Diberantas bukan berarti dimusnahkan. Diberantas itu untuk diluruskan. Bukan diberantas untuk dimusnahkan, tapi diberantas untuk diluruskan. Sehingga kemudian diharapkan ke depan kampung, desa yang biasa umum jualan narkoba sudah punya aktivitas yang lain. Ini terkait juga tentang bagaimana tadi kehidupan orang yang tidak mampu harus tersalurkan melalui kegiatan usaha, UMKM dan lain sebagainya yang harus kita juga galakkan agar kemudian menjadi orang baik dengan punya pekerjaan yang halal. Itu yang menjadi harus kita dorong terus. Bahkan saya dapat kabar Pak Jenderal Agung juga menantang nih sama LSM kalau mau buat apa di sana. Bahkan Pak Jenderal akan memberikan apa asal kegiatan itu positif gitu ya kan? Saya sih ngajak teman-teman kemarin dari beberapa universitas, dari BEM, dari macam-macam pengen punya kegiatan. Saya itu ada tempat saudara-saudara kita yang belum terlalu baik. Coba bagaimana usulannya, proposalnya untuk membuat mereka lebih baik. Mungkin kalau mereka kemudian kurang olahraga, kita coba bikin ajak pertandingan di sana ya Pak ya. Itu kita tentu akan mendukung dan mensupport. Karena itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kita harapkan mari masyarakat kita di Pekanbaru khususnya ini memiliki aktivitas dan kegiatan positif dan normal sebagai manusia Indonesia yang tentunya kita juga punya harapan, punya target untuk lebih maju, untuk bisa memperoleh apa yang kemudian kita impikan. Sudah tuh ini Pak. Sekarang image Pak, image masyarakatnya Pak. Kenapa narkoba ini bisa besar di Riau nih? Nah ini kita minta juga pandangan Bapak. Ini kenapa? Karena ya dilindungi para aparat. Nah ini bagaimana Pak menjawab isu ini nih kira-kira? Dan kedepannya bagaimana Pak? Ya kan? Kalau tidak ada katanya ini image Pak, ya kan? Isu di luaran Pak. Biasalah kalau ngumpul, nah enggak ada itu katanya kan. Itu kalau enggak ya. Apalagi kemarin ada contoh pula, ternyata seorang kompol ya, Pak Jenderal ya kan, yang harusnya melindungi ternyata kan ya sudah terindikasi lama dengan Pak Jenderal kan, Jenderal sikat. Ini gimana Pak kira-kira image begini nih? Ya itu realita.
Kita semua sebagai pejabat publik Ya. harus melek dengan realita. Jangan kita hanya bermimpi. Tangkaplah realita itu. Kalau itu masalah, Ya. mari kita selesaikan. Ya, ya, ya. Jadi jangan lari dari realita. Ya, ya. Semua institusi tidak ada yang mau melindungi dia. Pokok tawan sikat lah ya, Pak ya. Ya, ya. Ya, Artinya dengan demikian maka Ya. saya paham masyarakat kita juga dalam kehidupannya kan selalu dalam dinamika strata sosial. Ya. Begitu di dalam kelompok itu ada strata sosial yang tinggi, Ya. dia merasa enggan, Ya. segan dan Ya. sebagainya. Ya. Ya, tapi mari kita bangun pandangan masyarakat kita juga kita betulin ini. Ya. Keseganan, keengganan kita Ya. untuk mengungkap tentang sesuatu yang buruk, Ya. itu sebenarnya kita sedang memelihara keburukan. Ya, 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 ya. Maka kita harus bangun kesadaran kita, masyarakat. Keburukan ini janganlah kemudian ditutup-tutupi. Kita punya hotline kok untuk menyampaikan informasi Tentang narkoba ini tentang ya, Pak, narkoba. ya. Call centernya lah ya. Ya, call centernya. Ada Pak ya? Ya. Polda Riau. Polda Riau. Jadi bagi masyarakat yang melihat, menemukan ya kan, melihat itu kemana Pak kira-kira melapornya Pak? Hotline ini Ya. sudah kita luncurkan Ya. sejak bulan April ya. April ya Pak ya. April. 2020 nih. 20 ya Pak ya. Sejak April. Terakhir kemarin saya lihat Ya. itu masyarakat menginformasikan kepada kami bulan Juli. Oh, April diluncurkan, masyarakat baru bulan Juli. Bukan. Heeh. Banyak informasi Oh, masuk. banyak. Ya, ya, ya. Terakhirnya itu bulan Juli. Juli. Ya, ya. Saya ya. ingin ini kita menegaskan lagi bahwa Ya. hotline kita untuk informasi tentang perdagangan, peredaran narkoba Ya. itu di 0811 Ya. 752 Ya. 3131. Jadi kalau masyarakat melihat ya Pak ya, masyarakat Menginformasi. Saya Ya. terima kasih ya, informasinya komplit. Sama dengan informasi laporan petugas yang melakukan penyelidikan. Ya, ya, ya. Saya sudah menindaklanjuti beberapa yang ada di Kampar momennya, itu kita juga tindak lanjuti dan kita temukan betul Ya, informasinya itu Ya. yang kemudian kita tangkap. Ya. Ya, saya memberi peluang pada masyarakat kalau memang punya jiwa investigasi gitu, Ya. silakan saja. Ya, ya. Nanti dilempar hasilnya di hotline ini. Ya. Ini bisa kami membuka WhatsApp. WhatsApp ya Pak WhatsApp, ya. jadi Ya. jangan pakai SMS, nanti kamu nggak bisa lihat gambarnya. Tapi kalau di WhatsApp ada gambar atau videonya, kami Ya. bisa mengunduh dan kami bisa mendalaminya. Ya, 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 ya. Terima kasih pada masyarakat yang sudah memanfaatkan ini dan saya harapkan Bang Zul disosialisasikan Ya, ini. siap Pak. Kami akan sosialisasikan ya. Kami tidak akan menanyakan, tidak akan menemui masyarakat yang menginformasikan kepada kami. Ini untuk masyarakat Riau seluruhnya ya Pak ya. Siapapun itu ya kan. Seluruh masyarakat Riau. Kalau melihat hal yang tidak baik lah ya kan, baik pengedar, baik bandar, baik pemakai ya Pak ya, silakan ini. Disampaikan Dan pasti ditindaklanjuti Pak. Ya, kami ada sistem yang kita sudah bangun untuk menindaklanjuti. Ya. Jadi kita harapkan masyarakat tidak perlu khawatir, wah nanti kami jadi saksi, kami ditanya-tanya, tidak. Tidak. Bapak, masyarakat tinggal melempar saja. Ya. Nanti akan ada diskusi sedikit dari kami Ya. dengan memverifikasi 1-2 hal melalui WhatsApp. Ya. Setelah itu menjadi tugas kami sepenuhnya. Yang di Kami call ambil alih. center tadi ya Pak ya. Ya, Di call center tadi. Sudah nih Pak, nih mungkin kita sudah lama lah kita berbincang nih Pak ya kan. Kira-kira harapan Pak Jenderal Agung lah ke depan ini Pak, baik terhadap aparat sendiri Pak, terhadap pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan masyarakat juga Pak, tentang narkoba kita nih Pak. Apa gitu harapan Bapak gitu ya kan ke depan ini Pak? Saya mengingatkan bahwa Ya. dinamika atau fenomena tentang narkoba Ya. yang ada di Riau ini, Ya. kita semua mendapat sampahnya.
mungkin ada halusinasi kebahagiaan semu yang didapat. Tapi sejatinya yang kita peroleh adalah sampah. Karena kemudian orang-orang pengguna narkoba tidak ada satupun yang sukses. Orang-orang yang pengguna narkoba uangnya habis diambil oleh bandar. Ya. Hasil kerjaan yang bertahun-tahun habis diambil oleh bandar, dan Anda diberikan kesenangan semu. Larinya ke minuman, ya Pak ya? Melakukan ke hiburan yang tidak kemudian cabul, ya Pak ya? Ya, yang hiburan yang tidak pada mestinya, karena kemudian kita tahu pengguna sabu-sabu misalnya, kalau dia setelah mengguna sabu-sabu hanya dua hal yang dia ingin lakukan, yaitu judi dan main perempuan. Tentu kita akan menerima sampahnya kemudian kalau kemudian banyak anak-anak haram nih. Gara-gara narkoba. Gara-gara narkoba nih. Atau kita akan memperkaya para bandar-bandar judi. Karena kemudian kita ingin berjudi. Di samping juga kita menggunakan narkoba, bandar narkoba juga menjadi kaya. Tentu judi dan narkoba menjadi sesuatu yang berkaitan dengan hal ini. Termasuk juga kita bisa lihat bahwa angka percabulan kepada anak-anak di Riau ini mengkhawatirkan. Tinggi ya Pak ya? Tinggi. Salah satu sebab ini narkoba tadi Pak. Kalau Bapak analisa lah. Ya, karena kalau kita lihat semua pengguna pelaku kejahatan 80% menggunakan narkoba. Termasuk kejahatan percabulan pada anak. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi ini maka kita harus memberantas semua pihak Pak ya. Bapak-bapak tidak perlu harus menangkap. Bapak-bapak menghilangkan ekosistemnya peredaran dan penggunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Anak-anak yang menggunakan narkoba tidak diberi ruang. Diinformasikan melalui hotline. Kita akan tangani. Yang pengguna akan kita tangani. Yang pengedar bandar kita akan tangani secara terpisah. Dan kemudian tentu kita ingin supaya kita semuanya bisa menjadi agen bagi apa disebut say no drug, katakan tidak pada narkoba. Nah, kita menjadi agen daripada itu semuanya. Dan itulah ekosistem yang harus kita bangun. Dan kalau itu terwujud, berjuta-juta, bermiliat-miliat uang kita akan bisa kita gunakan untuk yang lain. Yang baik lah ya. 122 kilo kemarin, angka uangnya itu mencapai 150 miliar. Duit sangat lebih besar sekali Pak ya. Gila. Jadi kalau terbuang percuma Pak. Kita ambil itu terjuang percuma, karena yang akan terima uangnya adalah bandar. Benar. Bandar. Kita terima rusaknya aja ya Pak. Kita terima rusaknya, sampahnya. Iya. Mari kita pahami ini dan mari kita bersama-sama. Dan saya yakin usaha kita akan banyak kendalanya, akan banyak cobaannya. Tapi saya yakin semua kebaikan kita untuk memberantas narkoba akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Pak, apa pesan Bapak terhadap bandar dan pengedar narkoba di Riau ini Pak? Saya ingin katakan pada bandar dan pengedar, berhenti atau saya tangkap. Berhenti atau Bapak tangkap? Silakan dipilih. Ini nggak main-main nih Pak ya? Iya. Saya nggak mau mengatakan ini penting, ini enggak, tapi saya ingin katakan cukup itu saja. Berhenti atau saya tangkap. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Pak Agung sebelum kita tutup? Modal kita yang sudah kita miliki sangat besar. Modal untuk membangun dan memajukan Riau ini. Jangan habiskan untuk beli narkoba, tapi habiskan untuk memajukan Riau. Itulah pemirsa, jadi kita doakanlah Jenderal Agung ini, bahkan tadi harapan terakhir beliau terhadap
para bandar dan para pengedar itu berhenti atau jenderal tangkap. Jadi buat pemirsa, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga ke depan juga harapan kita kepada Jenderal Agung, semoga Riau ini ke depan tidak jadi barometer lagi lah di Indonesia nih, Pak Jenderal. Ini harapan kami sebagai masyarakat Riau yang selama ini dikatakan nomor berapa besar, masuk 10 besar dengan narkoba. Kami berharap terhadap Jenderal Agung Pak Kapolda Riau, semoga narkoba ini dari 3 hal yang Bapak bilang tadi, Pak, ya kan? Karhutla, narkoba, korupsi. Alhamdulillah karhutla, Pak. Akibat aplikasi Bapak, kita udah bisa kita mengharapkan juga narkoba, Pak. Selanjutnya juga nanti korupsi, Pak. Dan kami mengharapkan ke depan masyarakat Riau, semoga apa yang dibuat Pak Kapolda ini ke depan, kami mendoakan semoga karir Bapak, amin, lanjutlah di mana, dan ini akan menjadi legacy kami di sana. Terima kasih. Baik pemirsa, sampai ketemu kita di Cakap Lepas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Pak Kapolda. Sih. Yap.